Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, perkenalkan nama saya Murodi Prayitno dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kolonialisasi benua Australia oleh kolonial Inggris di wilayah Tasmania. Australia merupakan benua terkecil dari 5 benua yang ada di dunia. Nah, penduduk asli wilayah Australia sendiri dikenal oleh khalayak umum sebagai dengan nama etnis aborigin yang sudah sejak zaman dahulu mendiami di wilayah Australia. Namun pada abad 16-an atau sekitar 1906 ada penjelajahan yang dilakukan oleh penjelajah Belanda bernama William Jensen berhasil menemukan wilayah Australia. Namun penemuan oleh penjelajah Belanda tersebut tidak serta-merta dilanjutkan karena mengingat wilayah Australia memiliki tanah yang gersang dan tidak memiliki hasil alam yang melimpah. Nah, penjelajah selanjutnya dilakukan oleh para pengusaha dari Inggris sekaligus para pembajak laut dari Inggris yang bernama William Dampier yang berhasil sampai di wilayah pesisir Australia. Nah, keberhasilan penjelajah Inggris ini sekaligus mengklaim bahwa wilayah Australia sebagai penemuannya serta menamakan wilayah tersebut dengan sebutan New South Wales. Nah, sekitar tahun 1779 ada seorang naturalis dari para pembajak laut yang mengusulkan cara kepada kerajaan Inggris untuk mengatasi masalah kepadatan penjara-penjara yang ada di wilayah Inggris dengan mengirimkan narapidana-nya untuk menghuni New South Wales. Nah, tidak lama kemudian usulan dari seorang naturalis tersebut lantas diterima oleh pemerintah Inggris sehingga dengan cepat langsung mengirimkan 11 armada kapalnya berlayar menuju wilayah New South Wales. Setelah penemuan wilayah Australia oleh koloni Inggris, mereka mengawali pemukiman tahanan mereka di Pelabuhan Jackson oleh Arthur Phillip pada tanggal 26 Januari 1788. Nah, para koloni tahanan Inggris ini memulai pemukiman di wilayah tanah Van Diemen yang kini dikenal sebagai Tasmania. Nah, koloni tahanan Inggris ini mulai berkembang di daerah Sungai Derwent yang kini berpindah di wilayah Hobart, lalu setelahnya lagi berpindah di wilayah Launceston. Nah, kedua wilayah tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang letnan gubernur yang tugasnya mewakili jenderal gubernur New South Wales. Nah, letnan gubernur jenderal yang pertama kali berkuasa di wilayah tersebut ialah Kolonel Davey yang memiliki visi misi untuk mendorong pertanian serta mendorong wilayah Tasmania untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun dalam pelaksanaannya sendiri Kolonel Davey tidak serta-merta disukai oleh Jenderal Gubernur New South Wales karena Kolonel Davey memiliki kepribadian yang kurang disiplin serta sukanya meminum minuman keras. Sebagai salah satu bagian dari wilayah New South Wales, Tasmania ini pernah dijadikan sebagai tempat pembuangan narapidana yang berkelakuan sangat buruk. Bahkan sampai dibangun menara khusus yakni Menara Mascot Harbour di pantai barat Pulau Tasmania. Nah, sekitar tahun 1825 wilayah Tasmania ini akhirnya terpisah dari wilayah New South Wales. Nah, sehingga dalam perkembangannya wilayah Tasmania ini kemudian mempunyai kedudukan yang sama dengan New South Wales sehingga berhak mempunyai legislative council. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Nah, pada tahun 1870-an ditemukanlah tambang emas, perak dan sebagainya sehingga membuat
perkembangan Tasmania ini semakin pesat sampai sekarang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kolonialisasi benua Australia oleh koloni Inggris di Queensland. Gubernur pertama Queensland adalah George Bowen yang tiba di Brisbane pada tahun 1859. Setelah menjadi koloni sendiri, Queensland mengalami banyak kemajuan. Hal ini didukung oleh kondisi dan kekayaan alamnya, misalnya emas, timah, tembaga, dan batu-batu mulia. Pengambilan tenaga kerja Kanakas mengakibatkan permasalahan di dalam pemerintahan Queensland karena secara tidak langsung terjadi perbudakan terselubung. Terdapat dua dampak kolonialisasi benua Australia oleh kolonial Inggris di Queensland, yang yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif, yang pertama ada perkembangan Queensland semakin meningkat setelah dibentuknya pemukiman baru oleh para peternak biri-biri di Daring Downs di sebelah barat Brisbane. Distrik ini dibuka oleh Alan Cunningham tahun 1827. Dengan dibukanya daerah ini, maka peternakan biri-biri semakin besar. Yang kedua, sejak pemisahan Queensland dengan New South Wales, koloni semakin mengalami kemajuan karena faktor kekayaan alam sangat mendukung, yaitu emas, timah, tembaga, batu-batu mulia, dan lain-lain. Yang ketiga, ada Inggris akhirnya mengklaim daerah Irian Timur bagian tenggara sebagai pemilik Inggris, sehingga Irian dapat digunakan sebagai tameng sarang invasi Jepang pada Perang Dunia II. Dampak negatif, yang pertama, masalah Kanakas trafik, yaitu pengangkutan tenaga kerja murah dari penduduk asli Kepulauan Pasifik yang berakibat terjadinya perbudakan terselubung. Yang kedua, hubungan antara penduduk asli dengan masyarakat kulit putih dibumbui oleh kepahitan dan keganasan karena penduduk asli memiliki sifat agresif sehingga sering terjadi pembunuhan terhadap tentara, penjelajah, dan juga penduduk sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fattah. Di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya kolonisasi bangsa Inggris ke Victoria. Victoria ini merupakan kota yang kecil yang berada di Australia. Kemudian keberadaannya Victoria ini berada di timur dan selatan. Jadi posisinya itu Victoria berada di tengah-tengah. Sebelum masuknya bangsa-bangsa Eropa ke tanah Victoria ini dihuni oleh bangsa aborigin. Kemudian pada tahun 1803 datanglah sebuah koloni dari Gubernur David Collins dengan membawa 402 orang ke tanah Victoria. Akan tetapi David Collins ini tidak begitu lama menduduki tanah Victoria dikarenakan tanah Victoria ini tidak cocok untuk dihuni. Cukup lama Victoria ini menjadi tanah kosong dan akhirnya dihuni oleh orang kulit putih ini pada tahun 1834 oleh Henty bersaudara. Beliau memutuskan untuk menetap di Victoria. Kemudian pada tahun 1835 Batman dan asosiasinya menetap di Victoria di daerah pesisiran Pulau Yara. Dan pada tahun yang sama juga dari Falkers menduduki Victoria ini di kota Melbourne. Kemudian pada tahun dari ketiga asosiasi ataupun golongan ini menduduki tanah Australia ini dengan secara ilegal. Kalau secara bahasa Indonesia itu ilegal karena mereka berduduk di tanah Victoria ini tanpa adanya legalitas dari pemerintahan secara pemerintahan. Kemudian mereka disebutlah dengan penghuni liar. Kemudian pada tanggal 1850
tuntutan pun datang dari masyarakat Victoria karena mereka menuntut ingin memisahkan diri dari New South Wales. Victoria pun akhirnya menjawab dari pemerintahan New South Wales dengan hak distrik dengan memilih 6 orang legislatif. Tetapi dengan jawaban tersebut masyarakat tidak puas untuk tetap ingin memisahkan diri. Kemudian pada tahun 1850 lah Victoria ini berhasil memisahkan diri dari New South Wales. Pada tahun 1851 Victoria ini melaju dengan pesat baik di sisi ekonomi kehidupan, karena di Victoria ini Materi selanjutnya adalah kolonialisasi benua Australia oleh kolonial Inggris di Australia Barat dan Australia Selatan. Yang pertama yaitu kolonialisme Inggris di Australia Barat. Awal mula kolonialisme Inggris di Australia Barat yaitu pada tahun 1827 ketika Kapten James Stirling bersama awak kapalnya yang bernama HMS Success menyelidiki suatu wilayah yang bernama Swan River. Dengan ditemukannya wilayah Swan River tersebut membuat Gubernur New South Wales yang bernama Darling menginginkan adanya pembukaan koloni di wilayah tersebut. Untuk mewujudkan keinginan dari Gubernur New South Wales yaitu Darling menyuruh Kapten James Stirling untuk membicarakan secara langsung kepada pemerintahan Inggris tentang pembukaan koloni di wilayah tersebut. Namun rencana tersebut sempat tidak terjadi karena faktor biaya. Dengan adanya kegagalan tersebut membuat Kapten James Stirling harus mendekati orang-orang yang memang mempunyai modal, seperti contohnya yaitu Thomas Peel yang merupakan salah satu tokoh utama dari rencana tersebut karena ia membentuk satu kongsi yang nantinya akan mengirimkan 10.000 emigran ke wilayah Swan River. Bersama rombongan pertama, Kapten James Stirling diangkat menjadi Letnan Gubernur koloni yang baru. Rombongan pertama tersebut mendarat pada tahun 1829 di kota Fremantle dan menetap di kota Perth sebelah utara dari kota Fremantle. Koloni ini mulanya terasing oleh koloni-koloni lain yang berada di bagian timur benua Australia karena sebagian besar tanahnya yaitu gurun pasir. Akan tetapi pada tahun 1871 mulai ada pembangunan jalur kereta api sehingga secara tidak langsung penetrasi permukiman ke arah pendalaman lebih memungkinkan karena adanya jalur transportasi. Dan pada tahun 1877 telegraf mulai menghubungkan antara kota Perth dengan kota Adelaide yang secara tidak langsung menghubungkan Australia dengan wilayah-wilayah lain. Lalu pada tahun 1892 di kota Coolgardie dan pada tahun 1893 di kota Kalgoorlie ditemukan kandungan emas di kota tersebut sehingga Australia semakin maju dan orang-orang berbondong-bondong pindah ke Australia Selatan. Yang kedua, kolonialisme Inggris di Australia Selatan. Pada tahun 1834 dibentuk Perhimpunan Australia Selatan dengan tujuan untuk mendekati pemerintahan Inggris. Kemudian Parlemen Inggris mengeluarkan undang-undang yang isinya memotong 300.000 mil persegi dari wilayah New South Wales dengan tujuan untuk membangun koloni Australia Selatan. Meskipun pada saat itu sudah ada Dewan Komisaris untuk permasalahan keuangan, akan tetapi pemerintahan tetap mengambil kebijakan agar koloni baru tersebut dibentuk gubernur, sehingga kekuasaan di Australia Selatan itu sempat terbagi menjadi dua. Pada tahun 1836, rombongan pertama tiba pada bulan Juli di Pulau Kangguru, tetapi pulau ini kurang cocok untuk dijadikan permukiman pada waktu itu. Oleh karena itu, Kolonel Lake, seorang superior yang ditunjuk oleh pemerintah, melakukan penelitian dan akhirnya memilih lokasi di mana sekarang berdiri di kota Adelaide. Tanah-tanah di Australia Selatan telah dibuka untuk pertanian lebih dulu dibandingkan New South Wales atau Victoria. Ketika terjadi pertambahan penduduk secara drastis di New South Wales, pada tahun 1850-an, Australia Selatan menjadi pemasok utama bahan makanan untuk kedua koloni tersebut.
Pada tahun 1853, Australia Selatan meminta untuk membentuk pemerintahan sendiri ketika pemerintahan Inggris mengeluarkan Australian Colonies Act. Meskipun secara efektif, hal tersebut berlaku mulai tahun 1865. Perluasan permukiman hanya sekitar Adelaide karena dibatasi oleh kondisi alam yang sebagian besar terdiri dari gurun pasir.